Gibran Rakabuming Raka kini menjadi salah satu aktor politik terpenting di tanah air kita. Konsistensinya untuk mengedepankan orientasi kerja, menciptakan sebuah praksis politik yang menjadi masa depan karir politik sang wakil presiden hari ini, esok, dan ke depan. Bahwa ketika ia konsisten dengan filsafat kerja yang diwarisinya dari DNA Joko Widodo, akan membuat sosok Gibran Rakabuming Raka diperhitungkan oleh publik tanah air bahwa sosok muda ini menjanjikan bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya ingin menjadikan filsafat kerja seorang Gibran sebagai sebuah tesis untuk memediasi realitas politik kekuatan pro-Jokowi atau yang disebut projo dengan kekuatan politik pro-Prabowo atau yang saya sebut Probo. Bagaimana sosok Gibran menjadi kekuatan yang memediasi sekaligus menghubungkan projo dan Probo sebagai kekuatan menuju Indonesia emas. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif alternatif, yaitu pemikiran filsafat, untuk membaca fenomena sosial politik kebudayaan di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Nah, teman-teman, sepak terjang politik sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menarik untuk kita cermati dan kita analisis dengan perspektif yang kaya, yang lintas bidang dan lintas ilmu. Salah satunya adalah filsafat. Saya ingin sekali lagi memompa harapan kita bahwa ketimbang politik nyinyir yang datang dari perspektif disinformasi, fitnah, dan kebencian, lebih baik kita selalu mengembangkan filsafat yang apresiatif, kritis tetapi apresiatif terkait dengan dinamika politik tanah air, termasuk sosok kita yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Aksinya dengan memperlihatkan kualitas bahwa ia bukan hanya tempelan saja, ia bukan hanya objek penderita dari kekuatan politik Prabowo dan kekuatan pengalaman seorang Prabowo. Itu diperlihatkan oleh Gibran dengan berani mengajukan inisiatif-inisiatif, maju tampil ke depan, dan semakin nampak bahwa dedikasi, tanggung jawab, dan kinerja seorang Gibran adalah harapan bagi kita semua bahwa Gibran bukan tempelan saja. Ia adalah salah satu tokoh penting dalam perpolitikan tanah air. Nah, teman-teman, dalam kesempatan ini bagaimana kita hendak melihat sosok Gibran itu sebagai jembatan dinamis sekaligus penghubung politik di antara kekuatan politik pro-Jokowi atau projo dengan pro-Prabowo atau Probo. Saya memberanikan diri untuk mengusulkan bahwa dalam hal ini Gibran adalah tokoh yang tepat sebagai figur muda yang memberi harapan kita semua bahwa kekuatan politik yang bernama Projo dan kekuatan politik yang bernama Probo sekarang itu nyata dalam genggaman seorang yang bernama Gibran. Tidak berarti peran yang
dimainkan politik Prabowo Subianto sebagai leader utama kita itu dilemahkan. Saya tidak ingin mengatakan begitu. Tetapi sosok Gibran tetaplah menjadi sosok yang menentukan. Tidak hanya terkait dengan karena ia muda dan ia selalu menjanjikan kita tentang bagaimana harapan kita dipompakan untuk dinamika politik dan demokratisasi kita di tanah air yang harapannya semakin besar dan semakin baik ke depan. Tetapi sosok seorang yang bernama Gibran, ia adalah aktor yang harus kita harapkan. Ia menentukan terkait dengan bagaimana relasi yang baik di antara kekuatan Projo dan kekuatan Prabowo. Dalam hal ini kita selalu ingin menjadikan referensi bahwa transisi pemerintahan dari Presiden ke-7 Joko Widodo ke Presiden ke-8 Prabowo Subianto telah memperlihatkan kepada kita betapa damainya transisi itu. Dan harapannya ke depan transisi-transisi pemerintahan dari pemerintahan yang lama ke pemerintahan yang baru selalu memperlihatkan kepada kita bahwa cara kita berpolitik sebagai aktor politik, sebagai institusi politik, bahkan sebagai sebuah komunitas politik, yaitu bangsa dan negara Indonesia, sangat mau mengedepankan eleganitas dalam kita menerjemahkan bahwa kontestasi itu bukan segala-galanya. Karena kontestasi itu pada akhirnya dibaktikan bagi tujuan yang lebih besar, yaitu tujuan yang dirumuskan secara baik oleh Prabowo Subianto lewat nama kabinet yang dia pimpin itu sebagai kabinet merah putih. Bahwa kita semua punya tujuan yang besar, yaitu tujuan demi merah putih. Dan karena itu semua orang harus melemahkan diri dan egonya di bawah kepentingan merah putih. Dan dalam konteks ini hubungan di antara kekuatan Projo dan Probo itu terrepresentasi dalam sosok yang bernama Gibran. Dan karena itu teman-teman, kita masih punya harapan besar bahwa seorang Gibran bukan pelengkap penderita atau bahkan objek penderita yang hanya ditempelkan begitu saja. Saya punya kesan melihat berbagai macam media sosial yang memperlihatkan sosok muda ini bahwa Gibran punya aura sebagai pemimpin kita. Saya sekali lagi tidak punya tendensi politik apapun, saya tidak punya relasi yang sangat pribadi dan emosional dengan sosok yang bernama Gibran. Tetapi cara berpikir saya yang ingin keluar dari cara berpikir disinformasi, fitnah dan kebencian membuat kita semua, dan saya ingin tularkan itu kepada kita. Paling tidak dari perspektif saya membaca realitas fenomena sosial politik kebudayaan tanah air kita saat ini dengan perspektif filsafat apresiatif yang kritis sekaligus, itu melihat bahwa harapan kita untuk program-program terukur, sekali lagi seperti pidato yang diungkapkan perdana oleh sang presiden kita Prabowo Subianto, itu memperlihatkan bahwa soliditas, solidaritas itu sekarang dibutuhkan oleh kabinet merah putih. Bahwa dengan kekompakan dan dengan upaya untuk selalu berpikir positif tentang pemerintahan ini, maka kita bisa punya harapan mimpi-mimpi besar bahwa Indonesia akan memainkan peran-peran signifikan di kawasan bahkan di tingkat dunia. Nah teman-teman, sosok seorang Gibran sekali lagi mudah memberi harapan kepada kita bahwa ia bisa menerjemahkan bagaimana program itu langsung bisa dirasakan oleh kepentingan orang banyak, langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak. Karena tanpa program-program yang langsung menunjukkan negara hadir, bukan negara absen, itulah harapan kita bahwa kabinet Prabowo Gibran itu menghantar kita menuju proses yang tidak mudah, sekali lagi proses yang membutuhkan sekali lagi kerja-kerja yang solid dan penuh solidaritas di antara
pemangku kepentingan untuk mencapai kepentingan yang lebih besar. Dalam konteks ini, kekuatan politik pro Jokowi, projo, itu seiring sejalan dan bahkan terwujud dalam kekuatan politik probo atau pro Prabowo. Dan itu antara lain tidak hanya pada sosok seorang leader utama kita, yaitu Prabowo Subianto, tapi itu juga menjanjikan pada seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, saya ingin sekali lagi melihat bagaimana filsafat kerja yang sudah diperlihatkan oleh aura seorang yang mewarisi DNA Jokowi. Itulah harapan kita semua, bahwa kekuatan politik Projo dan kekuatan politik Prabowo itu selalu bisa membungkam 1000 macam kepentingan untuk melakukan kritik yang nyinyir terhadap kabinet ini. Sekali lagi ukurannya adalah kerja-kerja yang terukur. Demi apa? Demi merah putih. Demi apa? Demi hajat hidup orang banyak yang langsung bersentuhan. Dan jangan-jangan apa yang dikatakan oleh sang Presiden Prabowo Subianto dengan makan bergizi gratis, itulah jawaban yang sangat praktis dan pragmatis lewat tindakan nyata bahwa negara mau hadir, negara mau menghadirkan dirinya secara nyata pada apa yang langsung dibutuhkan oleh rakyat banyak. Jadi teman-teman, mari kita melihat bagaimana sekali lagi sosok tokoh muda kita yang bernama Gibran Rakabuming Raka, selain memberi harapan, ia juga bisa menjadi mediator jembatan yang sangat cantik terkait dengan dua kekuatan yang hadir dalam pro Jokowi, projo, dan pro Prabowo, yaitu Probo, untuk menerjemahkan apa yang disebut dengan filsafat kerja itu sebagai cara memukul siapa saja yang selalu mempertanyakan, bahkan pesimis, seperti beberapa tokoh yang saya sudah sampaikan, Refli Harun, Amin Rais, dan termasuk Mahfud MD, yang hanya seringkali nyinyir terhadap rezim pemerintahan siapapun, dan tak jarang itu juga terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Mari tunjukkan Mas Gibran, mari tunjukkan Pak Presiden, bahwa filsafat kerja yang sudah mau dan akan dan terus dilakukan oleh kabinet ini, itulah pertaruhan bahwa Indonesia akan semakin baik ke depan bersama dengan kepemimpinan kalian.